Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyaikhi fid dharain amin ila an qala At-Tasi', hadis yang ke-9. Masih membahas tentang bab tawakal, bab yakin. An ummil mu'minina Ummi Salamata wasmuha Hindu bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Dari Ummil Mukminin, jadi salah satu istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Biasa disebut dengan Ummu Salamah. Wasmuha Hind. Namanya adalah Hindun. Namanya adalah Hindun. Bintu Abi Umayyah, putri dari Abi Umayyah. Abi Umayyah ini nama aslinya Hudzaifah al-Makhzumiyah. Hudzaifah namanya. Marganya Ummul Mukminin, ini ibunda kita ini namanya, marganya adalah Makhzumiyah, dari Makhzumiyah radhiyallahu anha. Semoga Allah senantiasa meridai beliau Ummul Mukminin. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitih, sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rumahnya, beliau bersabda atau berdoa, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an adhilla au udhalla, berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan. Tersesat diri sendiri atau disesatkan oleh orang lain. Au azilla au uzalla, dan dari terpleset atau dibuat terpleset oleh orang lain, tergelincir. Au azlim au uzlam, dan dari menzalimi atau dizalimi. Au ajhala au yujhala alayya, atau berbuat dari perbuatan yang melakukan perbuatan yang bodoh, atau dari perbuatan orang lain yang bodoh yang membuat beliau Rasulullah melakukan perbuatan bodoh. Jadi ada orang lain yang mendorong atau menggiring beliau untuk melakukan perbuatan bodoh. Ini Rasulullah berlindung semuanya dari hal-hal tadi itu. Baik, kita ulas. Haditsun sahih, hadisnya di sahih, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, wa ghairuhuma, dan selain daripada Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, bi asanida sahihatin, dengan sanad yang sahih. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, haditsun hasanun sahih, hadisnya adalah hadis hasan sahih, wa hadza lafdhu Abi Dawud, dan riwayat ini yang ditulis oleh Imam Nawawi ini, lafadznya diambil dari riwayat Abi Dawud, Imam Abi Dawud. Baik, diperhatikan di sini. Ini Rasulullah ini. Beliau kalau keluar rumah, doanya begini, Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Jadi ketika keluar rumah, yang diutamakan itu adalah berdoa, yang diutamakan, yang dibawa adalah Allah, yang diutamakan, yang dibawa, yang dihadirkan adalah kepasrahan diri, berserah diri, bergantung diri hanya kepada Allah. Ini yang luar biasa. Allah. Jadi ketika keluar rumah, yang diingat adalah Allah. Kemudian memasrahkan diri kepada Allah, bergantung diri hanya kepada Allah. Dan beliau memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dilindungi dari kesesatan, dari tergelincir ke jalan yang tidak benar, dari kezaliman, dan dari melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Ini. Jadi lihat bahwa Rasulullah ini urusan bab tawakal ini, tawakal setiap saat. Mau tidur kita sudah bahas.
Rasulullah bersandar hanya kepada Allah, memasrahkan diri kepada Allah. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas itu. Rasulullah mengatakan, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, dan seterusnya. Sebelum beliau istirahat, beliau berdoa dulu, memasrahkan diri kepada Allah. Ketika beliau mau keluar rumah juga seperti itu. Berdoa dan memasrahkan diri kepada Allah. Ini indahnya Rasulullah. Hatinya selalu bergantung, berserah diri, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita ambil. Betul yang namanya upaya, kerja keras, manajemen itu harus, iya. Segala pekerjaan harus ditata dengan rapi sedemikian rupa, itu betul. Harus direncanakan, oke, nggak masalah. Tapi itu semua bukan berarti kita bergantung pada rencana kita, bergantung kepada manajemen kita, bergantung pada usaha kita, bergantung pada kekuatan kita. Tidak. Hati ini hanya boleh bergantung kepada Allah. Adapun upaya, usaha, kerja keras, persiapan, briefing, atau training, atau apapun itu namanya, itu semua hanya hanya bagian daripada mengambil sebab. Mengambil sebab hukumnya wajib, itu betul, tapi haram untuk menjadikan sebab tersebut sebagai sandaran hati, sebagai sesuatu yang kita bergantung hati kepadanya. Haram hukumnya. Baik. Bahkan kalau sampai derajat kita ini kok meyakini bahwa sebab itu bisa memberikan pengaruh dari dirinya sendiri, ini sampai derajat kufur, wal'iyadzubillah. Makanya hati-hati. Makanya hati-hati.